Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Sonia Ramadhani dengan NPM 21082602330. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ILS saya yang berjudul yaitu Life Training Injury, Electrical, Chemical, and Thermal Injury. Baiklah, di sini saya akan mulai mempresentasikannya, yaitu di sini kita akan membahas yaitu yang pertama mengenai memahami jenis-jenis cedera listrik, chemical, dan thermal. Yang kedua yaitu membahas mengenali tanda-tanda bahaya cedera tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu membahas mengenai mempelajari langkah-langkah dan langkah-langkah dari tata laksana yang tepat pada pasien-pasien dalam keadaan tersebut. Baiklah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai electrical injury atau cedera listrik. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan electrical injury atau cedera listrik? Ini merupakan suatu cedera akibat aliran listrik yang melewati tubuh atau yang terkena oleh tubuh kita gitu. Nah, cedera ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya yaitu adapun mekanisme dari cedera listrik ini. Mungkin yang pertama yaitu bisa dari arus listrik. Nah, arus listrik ini bisa berupa dari arus AC ataupun elektronik lainnya. Dan juga yang kedua ada durasi paparan atau lamanya terkena dari paparan listrik tersebut, yaitu sifatnya ini semakin lama terkena paparan tersebut, maka semakin parahlah luka atau injury yang dihadapi oleh pasien atau dihadapi oleh orang yang terkena cedera tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jalur arusnya. Nah, jalur penting seperti jalur otak ataupun jantung itu merupakan jalur arus dari cedera tersebut. Nah, untuk electrical injury ini atau cedera listrik, adapun jenis-jenis cedera listrik. Yang pertama yaitu ada cedera eksternal, yaitu luka bakar pada kulit, luka bakar yang terdapat di kulit atau terkena kulit gitu. Nah, kalau untuk cedera internal yaitu kerusakan organ internal atau seperti jantung, otak ataupun organ lainnya. Dan selanjutnya untuk efek kardiaknya itu bisa mengakibatkan fibrilasi ventrikal atau ventricular fibrilasi dan dapat juga mengakibatkan sampai henti jantung. Nah, adapun tanda-tanda gejalanya yaitu yang pertama yaitu terdapat luka bakar di kulit, dan juga nyeri otot dan juga kesemutan, dan juga pasien mengalami henti jantung, kejang, dan juga sampai kehilangan kesadaran. Nah, adapun tata laksana dari cedera listrik ini, yang pertama yaitu ada untuk tata laksana pertama dalam menghadapi electrical injury ini, yaitu yang pertama yaitu pastikan keamanan kita atau keamanan pasien, yaitu yang pertama kita pastikan mematikan sumber listrik terlebih dahulu, dan juga memeriksa dengan cara ABC yaitu yang pertama A, airway, breathing, dan juga circulation. Yang ketiga yaitu resusitasi jantung paru atau RJP. Kita bisa lakukan RJP kepada pasien yang mengalami shock atau mengalami cedera akibat electrical injury ini. Tapi jika diperlukan gitu. Nah, untuk perawatan lukanya yaitu bisa kita bersihkan luka, aplikasikan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi. Dan selanjutnya yaitu pemantauan jantung berupa pemasangan EKG untuk yang mengalami ventricular fibrilasi.
Dan juga untuk selanjutnya kita bisa melakukan rujukan kepada pasien, yaitu melakukan segera rujukan ke rumah sakit atau rumah sakit. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai cedera kimia atau chemical injury. Nah, chemical injury yaitu dari pengertian yaitu sebuah cedera akibat kontak tubuh dengan bahan kimia atau benda kimia yang berbahaya. Nah, adapun jenis bahan kimia, yaitu yang pertama ada asam, yaitu adalah larutan asam kuat seperti HCl dan juga H2SO4. Dan juga ada basa. Nah, basa yang tergolong basa yaitu ada NaOH dan KOH. Nah, yang selanjutnya yaitu bahan dari oksidator dan reduktor, yaitu berupa hidrogen peroksida dan juga natrium. Nah, selanjutnya yaitu adapun tanda-tanda dan gejala dari chemical injury ini, yaitu yang pertama ada luka bakar gitu, terdampak luka bakar pada kulit, dan juga nyeri, pembengkakan atau edem, dan juga gangguan pernafasan pada pasien. Dan juga untuk kerusakan jaringan kerusakan jaringan yang parah jika tidak segera ditangani atau diobati. Nah, yang pertama selanjutnya yaitu ada tata laksana dari cedera kimia. Nah, adapun tata laksananya yaitu yang pertama kita dapat mengamankan diri dulu, yaitu menggunakan alat pelindung yang jika perlu gitu. Dan juga pencuci luka berupa air pengalir selama 15-20 menit. Dan selanjutnya itu pengangkatan terkontaminasi, pakaian yang tidak terkontaminasi, dan juga netralisasi, yaitu hanya jika bahan kimia diketahui dan aman. Selanjutnya yaitu penanganan luka. Penanganan luka yaitu ada kita bisa menggunakan antiseptik dan dressing steril. Dan juga selanjutnya jika tingkat cedera kimianya ini atau chemical injury-nya ini terlalu parah, kita bisa segera lakukan rujukan ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu ada thermal injury atau cedera termal. Nah, cedera termal ini untuk dari pengertian yaitu cedera akibat panas seperti api, uap, ataupun cairan panas. Nah, adapun jenis cedera termal ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada luka bakar ringan, yaitu berupa luka bakar derajat 1, dan juga luka bakar sedang disebut dengan luka bakar derajat 2, dan juga untuk yang paling parah yaitu luka bakar yang berat, itu digolongkan di luka bakar di derajat 3 sampai 4. Nah, adapun tanda-tanda gejala tanda-tanda dan gejala luka bakar ini yaitu terdapat kemerahan, lepuh atau menggembung, dan juga nyeri hebat dan kehilangan jaringan kulit. Selanjutnya yaitu ada tata laksana luka bakar, yaitu yang pertama yaitu hentikan paparan panas yang mengakibatkan luka tersebut, yaitu pindahkan korban. Misalnya untuk tata laksana awal, jika kita melihat orang yang mengalami tersebut atau pasien, yaitu kita bisa lakukan tindakan korban dari sumber panas tersebut. Selanjutnya yaitu pendinginan luka. Pendinginan luka kita bisa menggunakan air dingin selama 10-20 menit. Dan juga untuk perawatan luka, kita bisa melakukan perawatan luka, yaitu kita golongkan dulu. Untuk luka ringan itu kita bisa lakukan dressing steril dan kita berikan antibiotik. Dan juga kalau untuk luka bakar kita bisa lakukan kalau untuk luka bakar nanti kan dia ada seperti kayak melepuh atau menonjol gitu. Nah, itu kita bisa lakukan, kita ingat jangan sampai lakukan memecahkan
pelepuhan tersebut. Jangan kita lakukan pemecahan pada pelepuhan tersebut. Dan juga jangan ditutup dengan kain bersih. Dan juga jangan lupa tutup dengan kain bersih. Nah, selanjutnya yaitu manajemen nyerinya. Kita bisa menggunakan obat analgetik dan juga kita lakukan pemasangan cairan intravena untuk luka bakar yang luas. Itu di besar dari 20% TBSA. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa melakukan rujukan untuk luka yang berat. Dan juga untuk nih kita melakukan pencegahan cedera. Itu yang pertama, kalau untuk listrik itu bisa kita gunakan alat listrik dengan aman. Kita edukasi untuk gunakan alat listrik dengan aman, melindungi diri gitu. Nah, untuk yang bahan kimia itu bisa kita lakukan atau kita beritahu atau edukasi kepada pasien untuk simpan bahan kimia dengan aman, dijauhi dari anak-anak, simpan dengan aman gitulah. Nah, selanjutnya itu untuk benda yang panas. Itu bisa kita edukasi untuk hindari kontak dengan sumber panas tanpa perlindungan gitu. Kita jauhi aja yang memungkinkan kita untuk mengalami cedera seperti itu. Adapun kesimpulan dari PowerPoint ini atau pembahasan dari materi saya pada kali ini yaitu yang pertama, adapun cedera listrik, kimia, dan termal berpotensi mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan secepat mungkin atau dengan segera gitu. Yang kedua yaitu penting untuk mengenali gejala dan memberikan tata laksana yang tepat pada pasien yang mengalami cedera tersebut gitu. Nah, jadi yang pertama kita harus melakukan tata laksana dengan cepat, dengan tepat juga, agar tidak mengakibatkan hingga indikasi-indikasi lainnya gitu. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint pada kali ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.